Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penyuluh kehutanan. Salam himbauan. Maaf, di sini saya hanya sedikit memberikan tutorial untuk perkecambahan benih sengon. Yang pertama-tama kita pilih dulu benih sengon yang bagus, yaitu benih sengon yang sudah mempunyai sertifikat, sehingga asal usul benihnya terjamin, kualitasnya juga terjamin. Jadi kita gunakan benih yang bersertifikat. Untuk perlakuan perkecambahan, yang pertama, benih sengon itu kita cuci dulu seperti kita mencuci beras. Jadi kayak dikhususi itu. Kita remas-remas seperti kita cuci beras. Tujuannya kalau diremas-remas itu getah yang ada di sekitar benih bisa terlepas. Setelah kita remas-remas, kemudian yang terapung kita buang sampai bersih seperti ini. Setelah kita buang yang terapung, kita remas kembali, kemudian kita buang lagi yang terapung, karena bibit yang terapung itu apabila diikutkan nanti akan membuang-buang waktu karena bibitnya sudah mati, tapi tetap dilakukan penyemaian. Oke. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita tiriskan untuk membuang air cucian agar tidak terlalu basah. Setelah kita tiriskan, kemudian kita tuang kembali di loyang tadi. Kita siapkan air yang sudah mendidih. Jadi jangan takut, ada yang bilang kalau airnya mendidih nanti bibitnya akan mati. Ini sudah kami praktekkan bahwa dengan kita merebus air sampai mendidih 100 derajat, lalu kita tuangkan ke dalam loyang yang berisi benih tadi. Jadi setelah kita tiriskan, kemudian kita tuangkan air panas yang mendidih ini, kemudian direndam selama 12 jam. Oke. Jadi air yang mendidih tadi kita tuangkan. Kita tuangkan, biarkan beberapa menit. Setelah beberapa menit, kemudian kita aduk. Jadi kita aduk, tujuannya apa? Agar yang benih yang kurang bagus dia akan terapung lagi setelah kena air panas. Kemudian kita saring kembali. Saring kembali sampai betul-betul yang terapung sudah tidak ada. Setelah sudah tidak ada yang terapung, kemudian benih ini kita biarkan. Jadi kalau mulai dari jam 6 sore kita rendam, nanti jam 6 pagi kita sudah bisa tiriskan kembali. Setelah kita tiriskan, kemudian kita perlakukan pengepepan. Pengepepan itu bisa menggunakan kain ataupun daun pisang. Oke. Ini hasil dari perendaman selama 12 jam. Jadi dari perendaman pakai air panas itu nggak usah
setelah disiram air panas kemudian berapa jam disiram air dingin, enggak. Biarkan saja disiram air panas selama air yang panas itu dingin. Setelah dingin kemudian kita tambahkan air dingin, menjaga agar nanti perkembangan daripada benih menghisap air yang ada kemudian kehabisan, jadi kita tambahkan air. Setelah 12 jam hasilnya seperti ini. Jadi benih sengon menjadi lebih besar. Kemudian setelah kita cek, kita patahkan, dia lunak. Sehingga kalau benih sudah bisa lunak seperti ini, insya Allah untuk perkecambahannya lebih mudah. Setelah itu kita pep. Jadi kita siapkan kain yang tidak banyak mengandung plastik alias kain katun atau bekas-bekas, ini kebetulan bekas handuk. Jadi yang sudah kita tiriskan tadi kemudian kita pep di dalam kain yang sudah basah seperti ini. Kemudian kita ratakan biar enggak terlalu tebal tumpukannya. Setelah kita ratakan seperti ini, kita diamkan beberapa menit. Tujuannya agar air yang ada di sini enggak terlalu basah. Setelah kita diamkan beberapa menit kemudian kita tutup kembali. Jadi benihnya kita tutup seperti ini, jangan sampai ada yang terbuka. Ini namanya proses, kalau bahasa Jawanya ngepep. Sudah siap, kita biarkan benih yang sudah terbungkus dengan kain basah selama 12 jam juga. Jadi tadi sudah kita rendam selama 12 jam, kemudian ini kita pep selama 12 jam. Oke, setelah kita pep selama 12 jam, ini kebetulan ini yang saya pep kemarin, jadi ini sudah jadi. Setelah 12 jam kita pep itu hasilnya seperti ini. Jadi di ujung benihnya muncul tunas kecil. Jadi jangan sampai tunasnya terlalu panjang seperti kecambah, itu enggak, cukup segini aja. Kalau ini sudah siap seperti ini benihnya, kita bisa melakukan penyemaian. Setelah kita siap, sebelum kita semaikan, yang dari pengepepan tadi kita pindahkan ke apa ini, kalau dibilang cedeng ya, cedeng untuk tempat nasi, dialasi daun pisang, kemudian dipindahkan. Setelah dipindahkan kita tutup, tujuannya untuk mengurangi penguapan sehingga benih yang sudah jadi kecambah itu tidak kering. Nanti begitu di lapangan mau disemaikan, kita buka, kita semai, baik itu semai model ditabur ataupun disemaikan langsung di polybag yang sudah ada di tanahnya. Nanti kalau tidak, waktunya tidak cukup, kita tutup kembali untuk ditanam hari berikutnya supaya tidak rusak. Kita tutup kembali, jadi bawahnya pisang, atasnya juga pisang. Demikian tutorial yang kami berikan, kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi petani hutan dan rekan-rekan penyuluh kehutanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.